Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Stay tune ya and check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you always healthy and wherever you are, stay safe and stay home ya. Nah, di kesempatan ini saya Anjeli Harahap dari TBI 5 semester 2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara akan membawakan sebuah materi yang berjudul demokrasi. Nah, sebagian dari kita sudah mengetahui kan apa arti demokrasi, entah kita mendengarnya atau membacanya di pelajaran bahasa Indonesia, sejarah, PKN, maupun di televisi, di koran atau majalah pun kita sudah sering mendengarnya ya kan. Nah, sebagian saya tanyai sudah tahu apa arti demokrasi. Namun untuk mengingat kembali dan mengulasnya kembali, saya akan mengulangnya dan menjelaskannya lagi. Nah, demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan ataupun kekuatan. Nah, jika digabungin, maka demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat ini berarti rakyat itu memiliki peran yang paling penting dan yang paling kuasa. Nah, makanya disebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, jika suatu pemerintahan itu memiliki rakyat dan kekuasaan, maka itu bisa jadi seimbang dengan adanya rakyat dan pemerintahan yang adil dan menciptakan demokrasi yang sangat utuh dan sangat kuat. Nah, kita sudah tahu kan apa pengertian dari demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan demokrasi. Yang pertama adalah pada zaman kuno. Demokrasi pada zaman kuno ini pertama kali muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani. Tepatnya ada di kota Athena yang dipimpin langsung oleh Cleisthenes. Demokrasi ini pada zaman kuno ini terdiri dari demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini mempunyai dua ciri-ciri. Yang pertama adalah pemilihan langsung acak oleh warga biasa untuk mengisi jabatan administratif dan yudisial di pemerintahan. Dan yang kedua adalah majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Nah, itu adalah ciri-ciri dari zaman kuno, demokrasi zaman kuno. Nah, yang kedua adalah pada zaman pertengahan. Pada demokrasi pada zaman pertengahan ini muncul banyak sistem di mana terdapat pemilu, namun pemilunya ini hanya dilakukan oleh sedikit penduduk karena mereka hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan tinggi. Namun kalau rakyat jelata ataupun budak itu mereka tidak ikutkan. Maka demokrasi ini tumbuh di Eropa itu karena banyaknya kaum budak dan rakyat jelata yang ingin membebaskan diri dari kebiasaan adat. Nah, kebiasaan adat ini adalah kebiasaan yang sangat jelek karena mereka hanya melibatkan orang-orang penting, tidak melibatkan rakyat-rakyat rendahan. Oleh sebab itu, mereka pun bangkit dan ingin membebaskan diri. Oleh sebab itu, makanya itu adalah salah satu faktor demokrasi berkembang pada zaman pertengahan. Namun faktor yang kedua adalah karena di Eropa itu turut dipengaruhi oleh Magna Carta di Inggris pada tahun 12 Juni 1215. Dan juga ini disebabkan oleh keruntuhan Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet ini tidak mau mengulang kesalahan yang sama pada zaman dahulu oleh yang kita sering dengar dengan sosialis komunis. Maka pemerintahannya itu berubah haluan menjadi demokrasi. Seperti itu untuk zaman pertengahan. Nah, yang ketiga adalah era modern. Era modern ini transisinya abad ke-20 ke demokrasi liberal. Muncul dari serangkaian gelombang demokrasi yang diakibatkan oleh perang, revolusi, dekolonisasi, religius, dan ekonomi. Dan juga dengan terbentuknya beberapa negara-negara baru di Eropa, kebanyakan diantaranya itu tidak demokratis. Nah, kita sudah tahu kan apa pengertian dari demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi. Nah, yang ketiga adalah prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi ini ada 7. Yang pertama adalah kebebasan. Nah,
Demokrasi ini dikenal dengan sistemnya kebebasan. Kebebasan ini dimaksud adalah tanpa tekanan. Setiap individu memiliki hak hidup, hak mengungkapkan pendapat, hak untuk mencapai sesuatu, hak untuk bersuara, dan hak-hak yang lainnya. Nah, demokrasi ini menciptakan sebuah kebebasan. Namun, kebebasan ini harus dibatasi. Dibatasi maksudnya tidak melanggar hak orang lain. Nah, yang kedua adalah persamaan. Nah, persamaan ini baik Indonesia maupun negara-negara lainnya memiliki suku, memiliki ras, agama dan pendapat yang berbeda-beda. Namun, itu semua dapat kita handle ataupun kita dapat melakukan sebuah persamaan, yaitu persamaan satu bangsa, satu negara, dan yaitu dengan bangsa Indonesia. Itu adalah persamaan kita untuk menghilangkan konflik. Nah, yang ketiga adalah adanya solidaritas. Solidaritas ini bermaksud adalah memiliki tujuan bersama, memiliki satu tujuan. Misalnya, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki satu tujuan bersama, yaitu untuk mempertahankan, meningkatkan kemajuan negara dan mempertahankan keamanan suatu bangsa. Dan yang keempat adalah adanya toleransi, adanya sikap saling menghargai antara individu dengan individunya yang lain. Nah, sikap toleransi ini sangat-sangat penting untuk kebersamaan, untuk ketertiban, keamanan kita bersama. Dan yang kelima adalah menghormati kejujuran. Kejujuran ini bermaksud adalah keterbukaan antara kita dengan orang lain, tidak mempersulit orang lain. Dan yang keenam adalah menghormati penalaran. Nah, setiap individu memiliki penalaran yang berbeda-beda, pendapat yang berbeda-beda, suara yang berbeda-beda, saran pendapat ataupun opini yang berbeda-beda. Maka dari itu kita harus menghormati penalaran individu tersebut. Yang ketujuh adalah keadaban. Ini bermaksud adalah budi pekerti yang baik, sikap budi pekerti yang baik. Ini sangat ditanamkan secara utuh oleh diri pribadi kita masing-masing. Karena dengan budi pekerti yang baik, maka sistem demokrasi ini akan berjalan dengan baik dengan individu yang baik tersebut. Nah, itu adalah prinsip-prinsip demokrasi. Yang ketujuh ini adalah kita harus tanamkan betul di dalam hati kita tersebut untuk menciptakan demokrasi. Nah, setelah kita tahu prinsip-prinsip demokrasi, sekarang saya akan menjelaskan tentang asas pokok demokrasi. Nah, pengakuan hakikat manusia pada dasarnya mempunyai kemampuan dalam hubungan sosial. Maksudnya di sini adalah pada dasarnya manusia itu mempunyai sikap kemasyarakatan, hubungan antara satu manusia dengan satu yang lain, maka itu disebut dengan hubungan sosial. Nah, dalam ini demokrasi mempunyai dua asas. Yang pertama adalah pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Ini maksudnya adalah keterlibatan masyarakat maupun warga dalam suatu pemerintahan. Nah, contohnya itu seperti pemilu. Pemilu tidak akan berlangsung jika warga ataupun masyarakat tidak ikut andil ataupun berpartisipasi dalam kegiatan pemilu tersebut. Dan yang kedua adalah pengakuan hakikat dan martabat manusia. Ini maksudnya adalah melindungi setiap hak asasi manusia. Pemerintah bertanggung jawab penuh ataupun mengambil alih penuh dalam penegakan hak asasi manusia. Nah, dalam hal ini juga ciri-ciri pemerintahan dan demokrasi itu mempunyai banyak mempunyai ciri-cirinya. Saya akan menjelaskannya yang penting-pentingnya saja. Yang pertama adalah ciri-cirinya rakyat terlibat. Ini maksudnya adalah rakyat memiliki peranan yang sangat penting. Makanya salah satu negara terbentuk itu adalah adanya rakyat di dalamnya. Nah, ini juga termasuk dalam sistem demokrasinya. Ciri-cirinya rakyat terlibat langsung dalam pemerintahan. Dan yang kedua adalah pengakuan penghargaan hak asasi manusia. Ini sangat penting ya, karena demokrasi itu menekankan penuh hak asasi manusia. Maka yang terkenal dalam demokrasi itu adalah HAM-nya.
Maka dari sebab itu, makanya ada penghargaan hak asasi manusia ini, maka dibentuklah sebuah lembaga peradilan dan kekuasaan penegakan hukum. Ini fungsinya dalam lembaga ini adalah melindungi hak asasi manusia. Jika ada salah satu individu yang tidak menghargai hak asasi manusia, maka lembaga inilah yang mengatur ataupun menghukum individu yang tidak menghargai hak asasi manusia tersebut, ataupun melakukan sebuah penganggaran, tidak menghormati hak asasi manusia, ataupun melecehkan. Itu semua ada lembaganya. Dan yang lainnya adalah kebebasan kemerdekaan bagi warga negara. Ini maksudnya adalah kemerdekaan bagi warga negara itu kebebasan, ataupun rakyat ataupun warga negara itu berhak memilih apapun yang diinginkannya dengan batasan tidak melanggar hak asasi manusia tersebut. Dan yang paling terkenal adalah pemilihan umum yang bersifat bebas dan aktif. Ini contohnya adalah bebas dan aktif ini, setiap individu berhak memilih siapapun yang diinginkannya ataupun siapa pemimpin yang ia pilih. Tidak ada disebut tekanan, tidak ada disuruh kamu harus milih ini, kamu harus milih itu, tidak ada. Maka warga negara bebas ataupun tidak ada tekanan dari manapun untuk memilih siapapun yang dia inginkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah macam-macam demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan penyaluran kehidupan rakyat. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehidupan rakyat ini adalah terbagi dari dua, yaitu yang pertama adalah demokrasi langsung. Nah, demokrasi ini langsung ini adalah mengikut sertakan rakyat dalam sebuah pemilihan ataupun sebuah keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini demokrasi langsung ini tidak ada perantaranya dari rakyat ke pemerintah, tidak ada perantara antara berduanya. Dan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Artinya yang di sini tidak langsung adalah menyalurkan keinginan rakyat melalui parlemen. Jadi perantaranya itu adalah parlemen. Dan yang kedua adalah demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Nah, di sini juga terbagi dari dua. Yang pertama adalah demokrasi perwakilan sistem referendum. Artinya yang di sini adalah rakyat memilih di parlemen. Jadi maksudnya itu referendum itu adalah rakyat langsung memilih ke parlemen. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan parlementer. Maksudnya adalah eksekutif dengan badan legislatif. Yang ketiga adalah demokrasi perwakilan pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah demokrasi perwakilan referendum dan inisiatif rakyat. Dan yang ketiga adalah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Nah, prinsip ideologi ini terbagi dari 3 macam. Yang pertama adalah liberal, rakyat, dan Pancasila. Nah, yang saya akan menjelaskan tentang liberal. Prinsip ideologi berdasarkan liberal artinya individu. Prinsip ideologi liberal ini artinya mengutamakan kepentingan individu dibandingkan kepentingan umum negara ataupun orang lain. Nah, prinsip ideologi liberal ini bersifat kadang tidak menghargai pendapat orang lain, bersifat egois, karena liberal ini artinya mementingkan pribadi individu. Dan yang kedua adalah berdasarkan prinsip ideologi berdasarkan rakyat. Di sini maksudnya adalah mementingkan kepentingan umum negara dibandingkan kepentingan pribadi ataupun yang lainnya. Dan ketiga adalah ideologi Pancasila. Nah, ini maksudnya adalah nilai sosial. Yang dimaksud adalah nilai sosial dari masyarakat melakukan sebuah musyawarah untuk mencapai mufakat, dan ini bersifat lebih mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi sendiri. Nah, di Indonesia sendiri prinsip ideologinya apa? Yuk tebak. Adalah prinsip ideologi Pancasila berdasarkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi berdasarkan nilai sosial yang dilakukan oleh. Nah guys, itulah penjelasan saya mengenai demokrasi. Semoga ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita mengenai demokrasi ya. Saya Angelina Rahab, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.